kami dari kelompok satu, kami ingin mengkhususkan hasil dari karya kami. Di sini kelompok satu membuat tipe yang lebih satu. Silakan dengan saya dari Ibu akan 21. Saya Mirza Kamali akan 28. Saya dengan saya mau Nah, jadi sebelum kita masuk ke percobaan, dulu nih apa itu pengertian vulkanisme. Jadi vulkanisme merupakan proses dari magma yang keluar dari bumi. Selanjutnya adalah magma yang akan dibunuh oleh kita. Yang pertama adalah magma yang belum mencapai permukaan. Itulah yang pertama. Magma adalah vulkanisme yang sudah mencapai permukaan. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas dulu nih apa sih hasil dari impresi magma yang akan dibunuh oleh Arif. Baik, yang pertama itu batolit, yang kedua lakolit, yang ketiga kecil, yang keempat gal, lima asofisa dan yang keenam diatrema. Nah, kalau dari apa saja hasil dari impresi magma, selanjutnya itu hasil dari ekspresi magma yang oleh Mirza. Ya, jadi ekspresi magma itu terbagi tiga. Yang pertama ada erupsi linear. Erupsi linear ini magma keluar melalui retakan memanjang sehingga menciptakan deretan gunung. Contohnya itu ada di Gunung Laki di Selandia. Yang kedua itu ada erupsi areal. Erupsi areal ini letak magma berdekatan dengan permukaan bumi. Sehingga ketika permukaan bumi terbakar, magma akan meleleh dan keluar permukaan bumi. Dan yang ketiga ada erupsi sentral. Erupsi sentral ini magma keluar melalui sebuah lubang dan menciptakan pegunungan yang letaknya di bumi atau terbuka. Nah, tadi kan dijelasin nih ada tiga yaitu areal, linear, sama sentral. Selanjutnya bersama tidaknya itu akan dibahas oleh teman kita Arya Dita. Saya berdasarkan kuat atau tidaknya letusan gunung berapi yang kedua. Pertama ada erupsi eksplosif. Apa itu erupsi eksplosif? Dan satu adalah erupsi atau letusan yang menyebabkan ledakan akibat tekanan gas itu sangat kuat. Yang kedua ada erupsi efusif. Letusan yang tidak menyebabkan ledakan akibat tekanan gas yang tidak kuat. Nah, jadi karena tadi dijelaskan tuh ada intrusi, dan tidaknya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ciri-ciri gunung api itu akan meletus. Yang pertama itu air di sekitar gunung itu akan mengering. Terus temperaturnya itu suhunya itu naik. Terus yang ketiga tuh hewan-hewan yang ada di gunung itu mereka itu keluar dari gunung. Nanti yang keempat itu kedengaran seperti suara bergemuruh. Nah, selanjutnya nih ada itu jenis-jenis gunung api yang dilakukan oleh saya. Baik itu jenis gunung api itu tergantung aktivitas. Dan aktivitasnya sudah dalam bentuk dan terjadinya dan berdasarkan apa letusannya. Nah, untuk berdasarkan aktivitas ketiga, yaitu yang pertama adalah api aktif. Gunung api aktif adalah gunung api yang bekerja dan terdapat letusan, kemudian ada gempa dan di kawah-kawahnya itu masih terdapat asap. Contohnya seperti gunung Probolit. Nah, kemudian yang kedua yaitu gunung api non aktif atau mati. Nah, itu tidak mati tadi sudah mati pada tahun 1600-an. Dan itu contohnya seperti gunung Sumbing. Dan yang ketiga yaitu gunung api istirahat, yang dimana gunung api tersebut akan sewaktu-waktu akan meletus dan akan istirahat kembali. Dan jika itu istirahatnya itu terlalu lama, maka letusannya tersebut akan juga dahsyat. Nah, contohnya itu seperti gunung Permai dan Selu. Nah, kedua yaitu berdasarkan bentuk dan terjadinya. Gunung apinya itu terbagi menjadi tiga pula, yaitu gunung api perisai atau tameng, yang kedua gunung api atau Cakot, dan yang ketiga gunung api Mahar. Nah, kami membuat contoh yaitu gunung api Sako atau Kerucut. Nah, terjadinya Sako atau Kerucut ini akibat dari keluarnya magma atau lahan yang secara melapis-lapis dan berganti-ganti sehingga akan membuat lerengnya itu berlapis-lapis dan itu membuat sebuah bentuk kerucut. Nah, contohnya itu seperti gunung Merapi, juga gunung Fuji yang ada di Jepang.
Nah, untuk tipe gunung dari kita ini, kenapa apa sih, Arif? Baik, tipe gunung ini termasuk tipe gunung volcano. Tipe gunung volcano ini letusannya mengeluarkan material padat seperti bom, lili, abu, dan bahan-bahan material padat lainnya. Serta bahan cair seperti lava. Contohnya seperti Gunung Etna di Italia dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Nah, sebelum kita lanjut perkataan, Pak, Oke, jadi kesimpulannya dari vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma dari dalam bumi. Dan apa itu magma? Magma adalah campuran batuan yang bersifat cair, liat, dan padat, dan serta panas. Nah, adapun juga bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme. Pertama, ada erupsi magma. Erupsi magma adalah gerakan magma sebelum mencapai dalam perut bumi, sebelum mencapai permukaan bumi. Dan kedua ada erupsi magma. Erupsi magma adalah gerakan magma setelah mencapai permukaan bumi. Nah, adapun tanda-tanda gunung api akan meletus. Pertama, ada temperatur di sekitaran kawah, sekitaran gunung akan naik. Dan kedua, ada sumber air yang sekitaran gunung akan mengering. nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, saya akan menjelaskan dulu nih, apa ya bahan-bahan yang kami pakai. Yang pertama tuh ada cuka, terus ada soda kue, dan pewarna makanan. Langkah pertama, kita masukin soda kuenya ke dalam gunung apinya, ya, dalam gunung apinya. Lalu kita bisa memasukkan cukanya dengan pewarna makanan, ya, tidak dicampur. Baik. Nah, ini kan nyampe ke permukaan bumi. Jadi itu termasuk gerakan ekspansi magma. Untuk kan kita lihat ini, kalau misalnya vulkanisme itu ada pengaruh untungnya dan juga rugikannya. Nah, untuk menguntungkannya itu seperti jika lahan-lahan ini sudah membeku dan sudah serap oleh tanah, maka tanah tersebut akan jadi subur. Kemudian juga terciptanya batu-batu baru. Nah, ya, seperti sedimen atau batuan beku, metamor gitu. Nah, tapi kalau untuk merugikannya itu seperti pemukiman yang dekat dengan gunung akan terkena dan itu menimbulkan kemungkinan korban jiwa yang banyak. Dan asap vulkano itu akan menjadi sebuah polutan atau jadi menjadi pencemaran udara. Nah, bisa teman-teman lihat nih, lavanya sampai ke permukaan air. Itu bisa merusak air di sekitaran sungai tersebut. Mungkin itu saja dari kami sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.